Halo, selamat siang Bapak Penan. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak apa-apa, Pak. Begini Bapak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Masalahnya apa, Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak Penan. Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Beberapa hari yang lalu, murid saya tidak mengerjakan tugas sudah berulang kali. Jadi saya agak kesal. Wah, bagaimana bisa, Pak? Kok bisa sampai berulang kali? Kalau menurut saya sebenarnya masalah ini tidak terlalu berat, namun tetap menjadi perhatian serius bagi saya, Pak. Perhatian yang serius bagaimana nih, Pak? Karena sudah berulang kali menjadi masalah menurut saya. Apakah Bapak tidak mengingatkannya sebelumnya sampai bisa begitu berulang kali? Tentu saya sudah mengingatkan murid tersebut, Pak. Namun bahkan saya mengirimkan pesan di WA Group. Oh ya? Lalu bagaimana tanggapan si anak tersebut? Nah itu dia, si anak selalu mengiyakan apa yang saya sampaikan, tetapi tidak melaksanakannya, Pak. Itu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya mau tanya dulu Bapak. Kira-kira selama ini bagaimana Bapak mengatasinya? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya mengingatkan di kelas, memanggil secara pribadi, dan membuat pengumuman di grup WA. Apa Bapak tidak mencoba telepon langsung si anak atau memberitahukan ke wali kelas begitu? Ya, menurut saya masalah ini masih bisa diatasi sendiri, Pak. Sebenarnya sudah bagus ya Pak ya, Bapak mau mencoba mengatasinya sendiri. Tapi bagaimana jika Bapak coba telepon si anak tersebut secara langsung, berbicara langsung dengan si anak tersebut? Betul juga, Bapak. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa tidak mengerjakan tugas anak saya ini. Setelah saya telepon orang tuanya, menjadi lebih diperhatikan. Nah, akhirnya memang ini menjadi perhatian khusus buat mereka. Itulah pentingnya Pak, berkomunikasi dengan semua pihak. Baik, saya pikir ada benarnya juga ya Bapak. Gimana ya? Memang harus dilanjut begitu ya. Nah, setelah bercerita ini bagaimana kira-kira perasaan Bapak? Terus terang, beberapa hari ini memang saya agak merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, terus kepikiran dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Pak, begitu. Lalu apa kira-kira yang membuat Bapak masih merasa kurang nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena anak tersebut atau murid saya ini sudah mulai mempengaruhi murid-murid yang lain, itu Pak. Jika saya bisa menyimpulkan, perasaan Bapak kurang nyaman ini mungkin karena Bapak merasa perilaku si anak tersebut bisa menjadi budaya negatif di kelas Bapak. Ya, betul sekali Pak. Kalau menurut saya, memang kira-kira bisa nggak masalah ini saya selesaikan sendiri? Gimana Pak? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak boleh merefleksikan dulu ya. Kemudian Bapak mempersiapkan diri, nanti ketika si anak mengulang lagi, Bapak boleh memikirkan kembali langkah selanjutnya. Mudah-mudahan Pak, ide yang brilian Pak, bagus tuh. Terima kasih. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa rencana Bapak selanjutnya? Apa rencana saya ke depannya? Saya berniat menemui si anak dan melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut supaya semakin bisa memahami apa yang akan saya harapkan nanti Pak, begitu. Lalu, apakah ada hal lain yang bisa dilakukan seperti itu? Saya sebenarnya Pak juga ingin menemui wali kelas BK dengan kolaborasi. Jika perlu juga mungkin menghubungi orang tua murid tersebut, Pak. Nah, untuk proses belajar mengajar bagaimana kira-kira, Pak? Ya, setelah
ini saya akan langsung mengkomunikasikannya secara pribadi mengenai tugas-tugas si anak, khususnya anak yang bermasalah, dan mendekatinya. Menurut saya langkah yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berulang kali dan ada murid lain yang terikut-ikut. Syukurlah Bapak sudah mulai lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Baik, makasih untuk hal ini Pak. Dalam proses belajar mengajar, saya akan memberikan perhatian penuh terhadap si anak atau murid yang bermasalah tersebut. Demikian Pak. Lalu kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Itu benar. Itu juga menjadi dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang serumpun atau mata pelajaran dengan saya. Juga mungkin wali kelas dan BK, bahkan mungkin kerjasama dengan orang tua murid. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan atau kerjasama dalam kolaborasi bersama untuk menciptakan kebaikan kepada anak tersebut. Itu ide yang bagus sekali menurut saya Pak. Semoga masalah ini dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya dengan hal tersebut. Rasanya memang dengan pembicaraan ini sekarang saya merasa agak lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita dan untuk mencari solusi atas semua permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Amin, amin. Sama-sama Pak. Maaf Pak ya, kebetulan saya sudah mau masuk les berikutnya, jadi mohon izin. Terima kasih atas bantuan dan solusi yang diberikan oleh Bapak kepada saya. Oh iya, silakan Pak, silakan. Makasih, salam sehat, bahagia Bapak. Sama-sama Pak, terima kasih kembali, salam bahagia.